Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah agar terus kita diberikan iman dan juga agar kita mendapatkan nikmat yang langgeng, mendapatkan nikmat yang terus-menerus. Doa tersebut terdapat dalam riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dikatakan oleh Syekh Suhaib Al-Arnaud, hadisnya adalah hadis yang sahih dilihat dari jalur yang lainnya. Yaitu Nabi SAW mengajarkan doa berikut, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak pernah lepas. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat yang tidak pernah habis. Yang pertama adalah iman yang tidak akan lepas. Yang kedua adalah nikmat yang tidak pernah habis. Dan juga aku mohon kepadamu ya Allah agar bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Tiga hal yang diminta dalam doa ini. Yang pertama, kita minta pada Allah supaya terus dikuatkan iman. Yang kedua, kita minta kepada Allah supaya nikmat yang ada tidak habis. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah supaya bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga yang paling tinggi. Maka yang diajarkan dalam isi doa ini, kita minta supaya dikokohkan iman, agar iman kita itu kuat. Maka karena yang diminta seperti ini, maka sangat penting sekali bagi seorang muslim untuk menjaga imannya. Dan dalam masalah iman di sini ada beberapa prinsip yang mesti kita pegang. Yang ini akan terus menjaga keimanan kita sampai nantinya maut itu akan menjemput kita. Di dalam istilah para ulama dalam masalah akidah, ada prinsip yang mereka sebutkan, yaitu prinsip wala wal bara. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip wala wal bara? Yaitu wala artinya cinta pada orang yang beriman, bara artinya berlepas diri dari perilaku atau tingkah laku non muslim, orang musyrik atau orang kafir. Dan prinsip seperti ini yang menandakan bahwasanya dia adalah seorang muslim yang sejati. Kadang kita sendiri malu untuk mengaku diri kita itu adalah muslim, malu untuk mengatakan saya itu muslim. Ini bukan hanya dalam perkataan, namun dalam gaya hidup, dalam masalah penampilan, dalam masalah ibadah, dia tidak mau mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Maunya meniru-niru apa yang ada, yang lagi populer, yang lagi ngetop, yang lagi ngetren, dan seterusnya. Maka di antara prinsip lagi yang dibangun dari prinsip wala dan bara tadi, kita cinta pada orang beriman dan berlepas diri dari orang kafir. Yang diajarkan lagi dalam agama kita adalah kita tidak boleh tasyabbuh. Apa yang dimaksudkan tasyabbuh? Kalau dikatakan kita tidak boleh tasyabbuh, artinya kita tidak boleh meniru-niru perilaku, tingkah laku, gaya hidup, penampilan yang ada pada non-muslim, yang itu jadi prinsip atau tanda atau ciri khas mereka. Jadi yang diajarkan dalam prinsip ini adalah apa yang jadi ciri khas non-muslim tidak boleh kita tiru. Contoh sederhana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW sebutkan prinsip seperti ini: Jazzus syawariba wa arkhul liha khaliful majus. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendekanlah kumis. Kumis itu dipendekkan, lalu biarkanlah jenggot apa adanya. Dan selisilah orang-orang majusi. Orang majusi ini orang yang menyembah api.
Maka kebiasaan orang Majusi sebaliknya berarti. Kalau kita orang Muslim diperintahkan pendekan kumis, namun tidak sampai dicukur habis. Kemudian untuk jenggot itu dibiarkan apa adanya. Sebagaimana tafsiran atau penjelasan saking Imam Nawawi menjelaskan tentang Jusus Syawariba dan Arhuliha. Arhuliha itu maksudnya adalah biarkan jenggot tumbuh apa adanya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, khaliful musyrikin, silsilah orang-orang musyrik, wafir liha, biarkan jenggot apa adanya, wa akhfus syawariba, dan pendekkanlah kumis. Maka prinsip yang diajarkan di sini yang pertama, kumis itu tidak dibiarkan panjang. Kemudian yang kedua, jenggot itu dibiarkan apa adanya. Ini jadi prinsip seorang muslim. Namun maksud penting dari hadis ini adalah bukan sekedar kita menyelisihi orang Majusi dengan penampilan semacam tadi, atau menyelisih orang-orang musyrik dengan penampilan semacam itu. Namun yang dimaksudkan oleh para ulama secara umum, ciri khas tingkah laku non muslim jangan kita tiru. Maka dalam hadis-hadis yang lainnya selain membicarakan tentang masalah jenggot tadi, Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru-niru gaya non muslim, maka dia termasuk bagian dari mereka. Namun meniru-niru di sini kata Imam Nawawi Al-Bantani bukan hanya meniru dalam hal negatif saja. Kalau dia meniru dalam hal positif yang ada pada orang soleh misalnya, maka dia akan ketularan mendapatkan kebaikan juga dari orang soleh. Juga dalam hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina. Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang tasyabbuh, niru-niru yang bukan bagian dari golongan kami. Artinya dia niru-niru non muslim, maka dia termasuk juga bagian dari mereka. Ada pertanyaan, kenapa sampai meniru saja itu dilarang? Kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan karena kalau kita meniru dalam masalah penampilan, ini lahiriah, maka akibatnya batinnya juga akhirnya jadi suka. Kita lihat non muslim seperti itu, kok kita ini setipe, kok kita ini sama. Akhirnya awalnya cuma di luar saja, akhirnya merambat sampai ke dalam batin. Akhirnya setuju, ujung-ujungnya setuju pada keimanan non muslim. Namun ingat, yang dikatakan tasyabuh di sini yang menjadikan ciri khas. Ciri khas yang ada pada non muslim. Kalau tidak ciri khas lagi, maka tidaklah masalah. Maka ada beberapa yang tidak lagi menjadi ciri khas non muslim. Dulu mungkin berpakaian dasi itu menjadi bagian dari ciri khas non muslim. Namun sekarang kaum muslimin memakainya lagi dan tidak bisa dibedakan antara muslim ataupun tidak. Jadi masih dibolehkan. Namun ada yang menjadi ciri khas dan ini jadi ritual mereka dan ini mereka rayakan atau ini menjadi ciri khas mereka. Contoh saja yang disebutkan oleh para ulama, kita itu dilarang memakai salib. Orang muslim itu dilarang memakai salib. Namun mohon maaf, sebagian anak-anak muda itu tidak menyadari baju bola atau jersey yang dia itu pakai, itu ada lambang salibnya. Itu ada lambang salibnya. Seperti ada di beberapa klub bola, ya seperti AC Milan misalnya, Barcelona dan Real Madrid, itu baju bolanya ada lambang-lambang salib. Tidak menyadarinya dan dipakai untuk sholat. Padahal Adi bin Hatim pernah ditegur oleh Kanjeng Nabi SAW ketika dia pakai salib. Nabi SAW katakan, buang salibmu itu. Karena ketika itu Adi bin Hatim baru masuk Islam, tidak paham. Contoh yang lainnya lagi, orang muslim ada yang niru-niru karena disuruh oleh bosnya, disuruh majikannya pakai pakaian yang merupakan ciri khas orang Nasrani, yaitu di hari Natal memakai baju merah putih yang disebut dengan pakaian Sinterklas. Ini juga tidak dibolehkan. Contoh lagi, merayakan tahun baru. Nanti kita akan masuk 1 Januari 2017. Menunggu pergantian tahun baru seperti itu, ini juga termasuk niru-niru budaya non-muslim. Karena tidak pernah ditemukan dalam budaya Islam, dalam ajaran Islam,
merayakan semacam itu. Karena tahun baru sendiri dijadikan ritual orang Nasrani, mereka kebaktian nanti pada tanggal 1. Sehingga itu bukan perayaan kita. Kalau kita ngikut-ngikut, itu berarti kita mengikuti budaya non-muslim, tasyabbuh dengan non-muslim. Termasuk juga di sini di tahun baru ada yang pakai trompet misalnya. Ini pernah ditegur oleh Nabi SAW ketika disyariatkannya azan. Ada beberapa usulan dari para sahabat. Ada yang mengusulkan pertama dengan trompet. Ketika itu Nabi SAW itu katakan, huwa min amril yahud. Trompet itu budayanya orang Yahudi. Kemudian ada yang mengusulkan dengan lonceng untuk panggil jamaah datang sholat, itu panggillah dengan lonceng. Kemudian Nabi SAW katakan, huwa min amrin nasara. Itu budayanya orang Nasrani. Berarti kalau tiang muslim di tahun baru itu niup-niup trompet, itu niru gayanya Yahudi, bukan gayanya muslim. Niru-niru dibawa masuk di lingkungan kaum muslimin. Termasuk juga di tahun baru boros-boros dengan petasan, dengan mercon, ya, dengan bunyi-bunyian, dengan kembang api. Ini tidak diajarkan dalam ajaran kita. Termasuk pemborosan dan buang-buang uang. Juga termasuk di sini adalah kita dari dulu tidak mengenal ulang tahun. Karena niru gaya artis-artis di TV dan juga ikut orang-orang barat yang ada di TV, akhirnya juga ikut merayakan ulang tahun. Niup-niup lilin, pingin panjang umur. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Umur makin bertambah itu makin berkurang. Bukan kita rayakan dengan foya-foya. Dan tidak perlu sampai anaknya yang baru berumur 1 tahun, 2 tahun kita rayakan seperti itu. Cuma ingin ikut tren, tidak punya jati diri, tidak punya prinsip lagi. Termasuk di sini satu lagi yang ini bahkan lebih penting dari yang dicontohkan tadi, orang non muslim itu tidak sholat. Non muslim itu tidak sholat. Jadi kalau tiang muslim itu ngikut-ngikut lagi, tidak melaksanakan sholat, maka prinsip non muslim dia pegang. Dan bahkan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan An-Nasai dan Ibnu Majah, hadisnya sahih. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian orang muslim dan orang kafir mengenai perkara salat, siapa yang meninggalkan salat maka dia itu kafir. Maka cuma dibedakan muslim dan kafir mengenai perkara salat. Kalau kita tidak kerjakan salat, ya sudah jatuh pada kekafiran. Prinsip orang kafir lagi dia ambil ketika itu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tercela dan kita selalu diberikan taufik dan hidayah untuk tetap di atas iman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim.